Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi istri yang apabila dia marah kepada kita, dia sering kemudian menyanyikan lagu-lagu kesedihan yang sering dinyanyikan oleh artis-artis penyanyi. Wah, payah ini mah. Dia diajarin lah, bilang sama istrinya, "Dek, kalau kau lagi sedih, tolonglah kau baca juz ammalah. Aku tahu kalau kau sedih," gitu kan Mas. Jangan nyanyi. Akhirnya tidak datang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di rumah kita. Kalau dia sedih, kata Aisyah tadi, Aisyah kalau sedih, dia merubah sumpahnya aja. Tetap sumpahnya dengan nama Allah, tapi dengan Tuhannya Nabi Muhammad diganti dengan Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perlu ditegur istri kita ini. Dan suami ngomong, "Dek," itu ada MOU antara suami istri. Kalau kau sedih, kalau kau lagi marah sama aku, mungkin kau lebih baiknya tuangkan di tulisan umpamanya, atau apalah, kau sholat sunnah, aku akan tahu kau kalau lagi marah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah berwasiat kepada istri, semisal ketika kita meninggal, agar dia tidak menikah lagi, agar kita menjadi suami terakhirnya? Insyaallah. Kalau boleh, boleh-boleh aja. Tapi mau nggak istrinya? Ini bukan termasuk wasiat yang wajib dia apa? Ditunaikan. Karena bukan haknya dia lagi. Istri ini bukan warisan ya. Kalau warisan kan wajib ditunaikan. Wasiat ini buat ini. Tapi kalau si istri, terkadang istri ada yang ngomong, "Iya bang, insya Allah anak nggak akan kawin lagi kalau kuat bang." Kan seperti itu. Kalau kuat kata dia, kadang-kadang bersyarat gitu kan. Itu nggak apa-apa. Kalau si istri mau, tidak apa-apa, tapi tidak harus ditunaikan wasiat yang seperti ini. Ustaz, apakah yang menjilati tangan setelah makan hanya istri? Apakah juga suami menjilati tangan istri? Boleh bolak-balik tuh, pegang-pegangan tuh kan, selesai gitu kan. Tapi yang jadi masalah terkadang jamaah, si istri ini nggak suka sama ikan, kitanya suka sama ikan gitu kan. Istri mah, "Aduh bang, jangan bang, anak kalau disuruh jilatin itu jangan, yang lainnya aja. Kalau durian anak mau suruh jilatin." Ya kita harus tahu diri lah, suami istri tahu diri sama. Jadi suami istri bukan cuma istri yang menjilatin suaminya, juga suami jilatin tangan istrinya. Yang anak-anak tutup matanya. Apakah cinta dan senang akan terjadi pada pasangan suami istri yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal? Masya Allah, pertanyaan ini pertanyaan yang indah jemaah. Kita kadang-kadang mikir, Ustaz, gimana kita nikah nih, kita belum deket sama dia, mungkin ada ketidakcocokan, mungkin, tapi kalau dari sisi akhlak ya, dari sisi agama ana udah tahu baik Ustaz, tapi kan ada sesuatu mungkin kekurangan-kekurangan dia yang ana nggak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kita dari mana? Dari manusia juga, bukan dari bangsa jin. Susah antum kalau istrinya dari jin, tapi dari bangsa manusia. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan ketentraman dan kecondongan kepada dia. Gimana kalau belum cinta? Allah mengatakan, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Yang jadikan cinta itu Allah Jalla Jalaluh. Kita mungkin belum kenal, belum suka, Allah yang bakal jadikan. Asalkan cara kita sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Maka jangan takut. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ya tadi belum saling kenal, tapi harus sudah kenal dengan sifat wanita, si wanita tahu dengan sifat lelaki. Lelaki itu egois umpamanya. Insya Allah masalah cinta itu Allah yang akan menjadikan cinta dan kasih sayang itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Jika laki-laki menikah dengan wanita kaya, tapi sewaktu berumah tangga si suami menolak menikmati harta istri, hukumnya seperti apa? Nggak masalah. Asalkan si suami ini bekerja, maksudnya dia punya usaha, karena hartanya istri miliknya istri. Ya udah, dia nggak mau, nggak lah,
Engkau kalau mau ngasih silahkan kasih orang. Namun seorang suami harus juga menerima hadiah. Jadi terkadang istri nih beliin hadiah, umpamanya kita nggak mampu beli mobil, seistri beliin mobil. Kita selama ini pakai motor terus ya. Terkadang suami enggak, anda nggak akan naik mobil ente. Ya enggak lah. Itu bukan bijak yang seperti itu. Istri kita alhamdulillah dengan kebaikan dia membelikan mobil kita, dan Rasul tidak pernah menolak hadiah. Beliau kalau dikasih hadiah, beliau tidak menolak. Mohon pencerahan Ustaz. Kami suami istri sudah berupaya untuk hidup dan beribadah sesuai sunnah. Namun anak kami sudah remaja, sulit untuk diajak taklim, dia sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Kondisi ini karena ketika anak masih kecil kami belum menjalankan sunnah. Bagaimana upaya kami untuk mengajak anak agar juga mau mengikuti sunnah? Barakallahu fikum. Banyak rumah tangga yang kacau, terkadang karena sebabnya sebelum pernikahan. Maksudnya sebelum menikah nih orang tua kadangkala telah melakukan perbuatan-perbuatan haram yang dia belum bertobat, sehingga dampak dosa itu terus mengikuti kehidupan mereka. Terkadang orang kan berzina umpamanya sebelum menikah. Ketika dia berzina, dia menikah, dia nggak pernah tobat dengan dosa zinanya itu. Bahkan dia mengatakan, kan sekarang sudah suami istri, kata dia. Padahal dosa itu akan ada dampak buruknya. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan masa lalu yang kelam setelah menikah. Tadi dikatakan anaknya belum kenal sunnah, sebagaimana ibu bapaknya dulu nggak kenal sunnah, anaknya sama seperti itu sekarang. Bagaimana tugas seorang ibu? Yang pertama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Kemudian ingat, anak kita itu tidak semuanya harus jadi ustaz, enggak. Tapi kita mengarahkan dia kepada kebaikan. Kalau dia lebih condong untuk menjadi teknisi, ya kita arahkan, nggak apa-apa nak, nggak harus kau mondok, tapi gimana kau paling nggak sebulan sekali ikut ayah lah, ikut ayah. Atau ayahnya ngomong, nak ayah minta ditemenin sama engkau nak, kok kepingin ayah mengenalkan kau sama teman-teman gitu kan, bawa seperti itu. Dibujuklah anak itu perlu dibujuk dan doa. Lalu carikan teman baik buat dia. Anak muda itu kan cari teman seenak dia. Maka kita orang tua harus melihat dengan siapa dia berteman. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa bersabar, karena anaknya Nabi Nuh itu kafir. Apa kita mengatakan Nabi Nuh kurang usahanya? 950 tahun beliau berdakwah, tapi anaknya dalam kondisi ada yang kafir. Maka kita harus bersabar dan berdoa kepada Allah SWT. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Katanya kita harus melihat kelebihan istri, bukan melihat kekurangannya. Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyuruh Nabi Ismail mengganti istri pertamanya? Apakah Nabi Ismail tidak melihat kelebihan istri pertamanya? Syukron. Kemarin kan kita sudah bilang, setengah isi setengah kosong. Ada yang kosong jemaah. Maksudnya isinya itu cuma sedikit sekali. Karena ada wanita-wanita pembuka pintu keburukan. Semuanya ini seperti Homer. Homer itu ada manfaatnya enggak? Ada, tapi manfaatnya sedikit. Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Lebih besar. Disinilah posisi seorang suami ketika madorotnya itu terlalu besar. Umpamanya apa? Istri kita nih sholatnya telat-telat. Ya lihatlah kepada umpamanya masaknya dia. Nih ini masalah prinsip nih sholat nih. Mungkin dia nggak sholat juga atau apa. Maka kita tidak melihat kepada kelebihannya di sini karena kekurangannya itu terlalu banyak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana jika kita bermimpi bertemu Nabi? Kita harus menafsirkan kepada siapa sallallahu alaihi wasallam. Mimpi itu ada dua. Ada mimpi indah dan ada mimpi buruk. Kalau mimpi buruk jangan cerita kepada siapa-siapa. Kalau mimpi buruk. Kalau mimpi indah jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai kita. Karena Nabi
Yakub ketika Nabi Yusuf cerita melihat 11 bintang, mentari dan rembulan sujud, apa kata Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Kalian tahu saudara-saudara pada nggak suka sama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tadi kalau mimpi bertemu Rasulullah SAW, carilah orang yang cinta kepada kita, orang yang alim, yang ngerti, sehingga dia bisa memberikan tafsir yang benar buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, suami saya pernah mengkhianati saya. Kami sudah berbaikan, saya sudah memaafkan suami saya. Tapi tiba-tiba saya mendengar berbagai macam cerita yang dulunya disembunyikan. Yang dulunya disembunyikan suami saya tentang perempuan itu. Sampai pada saya luka itu kembali menganga. Saya ingin menutup telinga tapi hati saya sulit, Ustaz. Saya susah mengembalikan kepercayaan pada suami. Tolong nasihati saya, Ustaz. Subhanallah. Kepada suami yang berkhianat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu bukan sama istrinya. Kesalahan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzina, ingat kesalahan itu akan dia tanggung sampai kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu. Walaupun istrinya sudah memaafkan, karena masalah dosanya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan ukhti kita ini yang dia melihat suaminya sudah bertobat? Kalau suaminya sudah bertobat taubatan nasuha, kemudian ada orang-orang yang menceritakan keburukan suaminya, tutup telinga. Karena ingat at-taubatu tajubbu ma qablah. Tobat itu menghapuskan semuanya. Kalau benar-benar bertobat, dan hati-hati dengan provokator. Ada perempuan-perempuan itu yang suka memprovokasi. Oh, kau tahu dulu tuh suamimu tuh gini. Rusak akhirnya rumah tangga kita. Carilah teman yang lain. Carilah teman yang lain supaya kita tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Dan suami tidak perlu membongkar masa lalunya. Dia cukup, ana minta maaf, ana pernah berbuat kesalahan, ana harap ente menerima maaf ana. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, mohon nasihatnya kepada kami para istri yang enggan punya banyak anak karena akan capek dan repot. Berapa jumlah anak yang ideal? Berapa Ustaz? 11 katanya. Wah, 11 kan Ustaz Aziz? Oh iya, kalau Ustaz Aziz ngomong 11, bismillah. Seperti ini jamaah, cukup. Berapa nih? 11 nih. Tuh, ini 11 satu-satu nih. Nah, berkaitan dengan istri yang enggan punya banyak anak, di sini suami harus membantu istrinya. Benar jamaah. Antum nggak bisa bayangkan bagaimana ketika dia hamil. Ketika dia hamil, anaknya masih umur 5 bulan, dia udah hamil lagi nih. Allahu Akbar. Kata si suaminya, suruh siapa? Kata dia kan, subhanallah, ini hasil kerjaannya kau ini. Kau harus tolong itu. Subhanallah jamaah, harus ditolong tuh istrinya. Kadang-kadang kita harus datangkan pembantu untuk membantuin istri kita, karena pekerjaan dia sudah terlalu banyak dan dia tidak mampu. Dan ingat para ibu, ketika punya anak banyak, semoga itu akan menjadi pejuang-pejuang Islam yang akan meringankan dosa ibunya, yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Semua akan ditulis. Selama ibu mengandung itu ada catatannya di timbangan di hari kiamat. Ketika nyusui ada catatannya. Ketika bersihkan kotoran anaknya dicatat sama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita memerlukan generasi Islam yang banyak. Jangan takut. Terkadang orang berpikir, Ustaz, kalau anak banyak ini gimana didiknya Ustaz? Insya Allah kalau orang tuanya soleh dan soleha, Allah akan kasih kekuatan mendidik anaknya. Ada sebagian orang anaknya satu, orang kaya raya, anaknya satu narkoba jemaah. Ada satu orang ya biasa-biasa punya anak 9, semuanya hafidul Quran al-Karim. Siapa? Bapaknya
ibunya, bukan bapaknya. Karena bapak itu lebih sering keluar. Imam Syafi'i bisa jadi imam itu karena bapaknya. Bapaknya udah mati. Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari karena bapaknya. Ibunya, jamaah. Subhanallah. Maka ibu-ibu jangan takut, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah capeknya itu akan dicatat kebaikan buat ibu-ibu. Dan sekarang ini orang-orang Nasara, bukan sekarang, sejak tahun 90, mereka itu mengeluarkan selebaran. Selebarannya itu mengatakan bagaimana membuat orang Islam itu anaknya sedikit dengan mempropagandakan KB. Di mana-mana KB. Padahal orang kafir itu nggak boleh ikut KB, jemaah. Di selebaran itu disebutkan, yang ditulis di kitab Fakta dan Data oleh Dewan Dakwah ya, disebutkan di selebaran itu, orang Kristen yang ikut KB maka pada hakikatnya dia membunuh tentara-tentara Tuhan, dan dia tidak akan diberkahi oleh gereja. Kalau masalah rezeki jangan takut, yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menikah lagi. Ana minum dulu Ustaz. Ini siapa yang nulis ini Ustaz? Hadiah Ustaz. Hadiah Ustaz. Pertanyaannya. Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Ustaz yang dirahmati Allah, Allah yarhamukum jami'an. Saya ingin menikah lagi. Bukan ana yang tanya nih. Dengan wanita pilihan saya. Tetapi istri saya tidak mengizinkan. Dan saya menunggu sampai istri saya mengizinkan. Tapi saya masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Allahu Akbar, minum lagi misalnya. Ini payah nih. Yang juga mau menunggu istri saya sampai mengizinkan. Pertanyaan saya, berdosakah saya yang masih menjalin hubungan tersebut tanpa ikatan yang halal menikah? Berdosakah istri saya yang tidak mau mengizinkan? Mohon nasihat untuk kami bertiga, saya, istri, dan wanita tersebut. Nah, tapi kalau melihat yang nulis ini istrinya, jamaah, tulisan perempuan ini kayaknya nih ya. Jadi bingung mana jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah, soal tutup. Yang pertama, suami kalau ingin menikah lagi, usahakan itu tidak menikah karena dorongan nafsu. Nikah dengan apa namanya? Dengan sekretarisnya ya. Karena apa? Biasanya kalau mulainya seperti itu Allah tidak meridhoi. Karena sudah mulainya dengan cara yang haram, dengan cara yang salah. Tapi ketika orang ingin menikah kembali, kemudian dia baru mencari, ini yang insya Allah benar. Insya Allah akan diridhoi Allah. Anak kepingin nikah lagi Ustaz. Bismillah. Karena kalau orang yang seperti ini tidak akan maksa. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau yang ini kan maksa ceritanya. Si perempuan itu juga siap menanti, dan biasanya istri kedua ini atau calon istri kedua ini lebih nurut daripada istri pertama. Karena dia belum jadi istri kan. Kau siap enggak nanti kalau seperti ini seperti oh siap kak, apa aja anak siap. Itu istri calon istri kedua. Kalau istri pertama kan kadang-kala ya udah jadi istri. Maka nasihat anak kepada si suami, putuslah hubungan engkau dengan wanita itu. Dan si wanita yang kedua, putuskan hubungan dengan lelaki ini. Kalau memang si suami lelaki itu niat meminangmu, nanti dia akan datang meminangmu. Tapi jangan berhubungan di luar pernikahan ini, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda. Bagi istri, terus bagi suami, menikah dengan istri kedua itu tidak perlu izin istri pertama, nggak perlu izin. Tapi jangan sampai kau menyelamatkan kapal orang, kapal sendiri tenggelam.
Ada orang tuh lihat kapal orang, wah perlu diselamatkan nih. Dia tarik itu, deketin, kapalnya tenggelam dia. Akhirnya dia kabur ke kapal sebelah situ kan. Maka hati-hati, istri juga ingat dia tidak karena nggak perlu izin sama istri yang pertama, tapi perlu mengambil hati istri yang pertama. Ambil hatinya ya. Paling enggak sebelum menikah itu banyak-banyak hadiah kasihkan ke istri yang pertama. Sogoan lah gitu. Rishwah itu rishwah yang halal itu ya. Itu termasuk suap yang halal buat istri kita. Terkadang apa? Istri ngomong, "Kak, kalau itu ngurusin aku nggak bener. Kok mau ngambil orang lain gitu?" Ada suami-suami yang nggak romantis di rumah, yang suka marah di rumahnya. Dia mungkin suka pulang malam gitu kan. Maka hati-hati, dan istri yang pertama lihatlah kondisi suaminya, jangan sampai suaminya melakukan dosa, dan kasih nasihat, saling memberikan nasihat. Dan sekali lagi tidak harus izin kepada istri yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mana yang lebih utama bagi seorang wanita? Bekerja, baik itu wira swasta maupun negeri, yang menjadikan dia harus keluar rumah. Tapi dengan itu dia bisa bersedekah, berinfak, dan lain-lainnya. Wanita itu pekerjaannya ada dua. Ada pekerjaan yang sesuai dengan syar'i, yang pekerjaannya itu di situ tidak ada ikhtilat ya, tidak ada yang haram di sana, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah memiliki suami, dia harus mendapatkan izin suaminya. Kalau suaminya ngomong, "Dek, kau berhenti kerja," maka taatilah suaminya. Berkaitan dengan sedekah tadi, kalau dia ketika jadi ibu rumah tangga tidak bisa bersedekah, tuh niatnya udah dicatat. Udah dicatat, dia kalau punya duit dia akan bersedekah, dia akan membantu. Tapi tatkala dia posisi nggak mampu, niat itu tetap ada di dalam hatinya, Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Jadi kalau bekerja mana buat wanita, lebih baik bekerja atau tidak, lihat pekerjaannya. Karena ada tempat-tempat harus wanita sebenarnya yang bekerja. Umpamanya dokter kandungan. Ya, kesian istri-istri kita selalu ke dokter lelaki. Tapi kalau ada dari akhwat-akhwat yang ingin jadi dokter kandungan, Masya Allah, kita akan dukung hal itu umpamanya. Kemudian umpamanya seorang wanita sebagai dokter penyakit kelamin, khusus buat wanita. Boleh ya, boleh, karena ada perempuan-perempuan yang sakit atau gimana dia penyakit kulit, masa harus ke dokter lelaki. Guru untuk anak-anak perempuan, siapa? Perempuan harusnya. Maka lihat pekerjaannya, dan kemudian kalau dia itu seorang istri, izin kepada suaminya. Ustaz, udah selesai nih Ustaz. Masya Allah, terlalu banyak nih jamaah. Ustaz, apakah pembantu di dalam rumah tidak menjadi fitnah? Karena kalau dulu budak tidak ada aturan hijab. Bagaimana dengan pembantu-pembantu sekarang yang mereka tidak bisa diperlakukan seperti budak? Bagaimana mengatur supaya tidak terjadi fitnah campur baur dengan suami dan anak-anak laki-laki? Usahakan pembantu itu tidak nginap. Yang pertama. Jadi ketika suami berangkat, ya dia datang, ya urusan rumah ya. Ketika suami datang, pembantu sudah pulang. Itu usahakan. Kalau nggak bisa, pembantu itu umpamanya nginep karena dia dari jauh. Katakan kalau suami datang, kau sudah di tempatmu. Jadi supaya apa? Supaya suami kita dan anak-anak kita selamat dari godaan pembantu ini. Dari godaan pembantu itu, karena terkadang pembantu itu bom waktu di rumah kita. Bom waktu di rumah kita, yang tadi kita katakan terkadang ada sunnah. Jadi kalau suami ini keluar rumah melihat sesuatu yang menggairahkan dia, apa kata Rasulullah SAW? Falyarji ila ahli. Tuh cepat pulang ke rumah, ke rumahnya dia. Fa inna alladhi biha mithul ladhi biha. Kata Rasulullah SAW, yang di perempuan yang dia lihat sama dengan yang ada di istrinya. Gimana kalau dia masuk rumah, istrinya nggak ada, yang ada pembantu? Na'udzubillah. Itu syaitan kadang di situ menggoda kita. Maka hati-hati,
Pembantu itu terkadang bom waktu, kita yang bikin aturan. Pembantu itu ikut aturan majikan sebenarnya. Bagaimana kita mengatur dia? Insya Allah bisa diatur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya teman dekat, seorang perempuan Nasrani. Tapi dia sudah tidak percaya sama agamanya dan sudah tidak mau pergi ke gereja. Dia pernah berkata, dia mau masuk Islam dan dia berharap ana yang menjadi suaminya. Nah, ini hero ini jemaah. Dia pernah berkata dia mau masuk Islam dan dia berharap ana yang menjadi suaminya. Ana bilang kalau dia serius mau belajar Islam, dengan izin Allah, ana mau jadi istrinya. Ana bingung. Hah? Salah nulis nih. Jadi suaminya, dia sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Fatihah dan huruf hijaiyah. Dia adalah keturunan Cina Ustaz. Katanya orang tuanya memberikan kebebasan untuk memilih agamanya, dan dia tidak pernah ketemu kecuali chatting di Facebook dan kontak lewat HP sesekali. Karena dia sekarang lagi kuliah di Jakarta. Ustaz, tolong kasih ana nasihat, apakah yang ana lakukan salah? Bagaimana sikap ana menghadapi perempuan seperti ini? Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan berhubungan dengan wanita, baik itu via Facebook, ya, via Twitter, apalah, atau telepon, maka tetap harus dijaga batasan-batasan syariat. Jangan sampai kebablasan. Kalau memang tadi dia itu ingin mendakwahkan Islam kepada wanita ini, ya alhamdulillah, dakwahkan Islam itu. Dan kalau dia serius umpamanya untuk masuk kepada agama Allah SWT, silahkan diselamatkan itu wanita. Mungkin kirim orang, kirim perempuan ke sana untuk mencari tahu. Karena Facebook ini banyak kebohongan jamaah. Kita nggak tahu. Antum chatting ya, pikirnya perempuan, ternyata laki di sana itu jamaah. Kan cuma tulis-tulis kayak gitu, kita nggak tahu. Ketika telepon, temennya suruh telepon, nih ini telepon. Maka kita harus selidiki terlebih dalam lagi dan berikan nasihat-nasihat kepada dia, dukungan, dan ini termasuk amal kebajikan. Ketika kita bisa memindahkan seorang non-muslim kepada Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dapat hidayahnya seorang lewat tanganmu itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu mungkin sekarang Ferrari jemaah. Itu harta yang paling, kendaraan yang paling mewah di Arab itu. Jadi kalau sekarang mungkin nggak ada, tapi dulu itu adalah kendaraan yang paling mewah. Dengan dia dapat hidayah lewat kita. Dan ingat sekali lagi, tolong dicari kebenaran dia. Mungkin kita punya teman perempuan atau saudara kita yang di Jakarta atau akhwat yang di Jakarta, ngomong sama dia, kau kalau memang serius, tolong kau datang ke fulana, mamanya teman-teman yang udah ngaji di Jakarta. Di situ akan terbuka dan dia akan belajar Islam lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mencampuri urusan rumah tangga orang lain? Saya punya teman yang suaminya berhubungan dengan wanita lain, tapi teman saya itu tidak tahu. Saya kasihan sama dia. Saya ingin memberitahu, tapi saya takut akan merusak hubungannya dengan suaminya. Gimana Ustaz? Gimana jamaah? Kasih tahu nggak? Hah? Yang pertama, bagaimana kita bisa merubah suaminya? Suaminya kan berbuat dosa. Bagaimana kita bisa sampai kepada suaminya itu, baik lewat orang yang bisa memberikan nasihat kepada suaminya? Karena terkadang istri ini memang kadang dibohongin sama suaminya. Masuk rumah seakan orang yang paling romantis, gitu kan. Padahal keluar rumah langsung ganti dia. Allahu Akbar. Si wanita ini baik, dia melihat kemungkaran itu. Tapi bagaimana cara dia merubah kemungkaran? Kalau mungkin dia ngomong sama istrinya, dilihat. Kalau istrinya ini bisa memberikan nasihat kepada suaminya, kita mungkin boleh memberitahu itu. Dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan ghibah. Kan ada ghibah yang diperbolehkan ketika kita melihat kemungkaran. Dan yang lebih baik ketika kita melaporkan kemungkaran itu kepada orang yang bisa memberikan nasihat, supaya rumah tangganya tetap berjalan dan kemungkaran itu
bisa sirna di sana. Wallahu a'lam bishawab, ya, dilihat di maslahat situ. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kedudukan wanita yang bercadar dengan wanita yang tidak bercadar di hadapan Allah pada hari kiamat nanti? Dan sampai kapan? Umur berapa wanita harus memakai cadarnya? Apa termasuk dayuth, suami yang membiarkan istrinya tidak bercadar? Kembali, atau yang perlu dibicarakan masalah cadar. Hukum cadar ini ada khilaf yang ma'ruf di antara para ulama. Bahkan jumhur ulama tidak mengatakan wajib masalah cadar itu sekedar satu keutamaan buat wanita ketika dia memakai cadar. Mana yang lebih utama antara yang memakai cadar dengan yang tidak memakai cadar? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cadarnya doang. Iya, cadarnya Masya Allah, tapi suka ngomongin orang. Lebih baik mana sama yang nggak bercadar? Seperti itu. Tapi yang jelas dia harus berpakaian yang sesuai dengan syar'i. Dia harus berpakaian dengan sesuai dengan syar'i. Kemudian mulai umur berapa wanita itu harus memakai cadar? Mereka yang mengatakan wajib bercadar itu, maka ketika wanita sudah balik. Karena terkadang anak lihat di beberapa tempat itu anak kecil jamaah, anak kecil umur 5 tahun udah dipakein cadar. Ini termasuk ghulu fiddin ini ketika seperti itu. Ya kita lihat, wallahu a'lam, mungkin anak salah. Anak ngelihat anak-anak syekh di Medina. Anak-anak syekh itu Masya Allah ketika masih kecil, ya memang masih anak kecil, umur 5 tahun ya belum wajib dia pakai kerudung, nggak wajib, apalagi pakai cadar seperti itu. Maka tapi kan Ustaz biar dia terbiasa. Enggak, anak kecil itu ada masanya, masa dia main, masa dia bersenang-senang. Nanti ketika dia sudah mulai tumbuh besar, kita mulai ajari dia dengan pakaian-pakaian yang mulai menutup, ya seperti itu. Terus bagaimana suami yang membiarkan istrinya tidak bercadar? Ya kembali tadi masalah hukum cadar itu. Apa dia dikatakan dayus? Enggak. Dia tidak dikatakan dayus. Tapi kalau dia membiarkan istrinya dinikmati orang pakai dandanan macam-macam, ya, kemudian dia nggak cemburu, maka dia mungkin di sini disebut dayus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu yang telah bercerai dari suami yang memiliki 4 orang anak, dan masih ada 2 orang anak yang masih harus dibiayai. Namun setelah saya bercerai dari suami, saya semua yang menanggung biaya anak-anak, sedangkan ayahnya orang kaya harta banyak, dan bahkan dia sudah menikah lagi sama wanita kaya. Namun dia lupa sama kewajibannya dengan alasan karena saya, si istri, yang mengajukan cerai, dan anak-anak memilih untuk hidup dengan si istri, dengan si ibu. Dan ketika anak perempuan saya menikah pun, dia tidak mau menjadi wali nikah. Bahkan dicari sama anak perempuan saya ke rumahnya untuk minta doa dan izinnya, malah kabur entah kemana. Di WA, di telepon, tidak diangkat. Akhirnya anak saya menikah dengan wali hakim. Ustadz, apakah pernikahan anak saya tersebut sah? Dan apakah anak yang ikut saya itu adalah tanggung jawab saya semuanya? Sedangkan saya seorang ibu rumah tangga. Yang terakhirnya dibaca di sini. Ustaz. Apa dibaca? Baik, yang terakhirnya, dan mantan saya hadir di kajian Ustaz hari ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Orang itu, kita itu selalu berprasangka baik sama orang. Orang itu bisa berubah. Bagaimana orang jahat jadi orang baik? Bagaimana Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam kemudian membela Nabi SAW. Bagaimana Khalid bin Walid. Bagaimana Wahsy yang membunuh paman Nabi SAW. Itu dapat hidayah. Bagaimana Hind binti Utbah yang membelah perutnya Hamzah, mengeluarkan jantungnya, dapat hidayah. Jadi selalu kita berbaik sangka sama orang. Jangan pernah berputus asa terhadap seseorang lalu mengatakan nggak mungkin fulan dapat hidayah. Lah, fulan mungkin dapat hidayah. Ini jawaban bukan hanya untuk yang bertanya, tapi untuk kita semua. Kenapa kita perlu belajar ilmu agama? Supaya kita tahu dengan hak dan kewajiban.
Seorang anak yang wajib memberikan nafkah adalah bapak. Tidak ada perubahan kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada anaknya dalam kondisi dia bercerai atau tidak bercerai. Anak ulangi. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidak akan berubah dengan perceraian. Kenapa? Karena itu tetap anaknya. Full kewajiban bapaknya, bukan ibu. Kecuali sang bapak tidak mampu. Maka di sini mau tidak mau ya butuh bantuan sang istri membantu. Tapi kalau enggak, engkau wajib. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kewajiban, kadang-kadang sebagian orang itu rajin sodako. Rajin sodako, bantu orang lain, bangun masjid. Ketahuilah bahwa engkau akan dihisap pada hari kiamat. Yang pertama itu yang wajib. Baru bicara yang sunnah. Maka jangan sibuk mengerjakan yang sunnah, engkau lupa dengan kewajiban. Baik, bagaimana ketika anak ikut ibunya? Nggak ada urusan anak mau ikut ibunya, itu hanya bicara tentang pengasuhan. Kadang-kadang di pengadilan terjadi keributan tentang hak asuh. Bicara hak asuh, iya silakan ke pengadilan. Tapi hak nafkah nggak perlu ke pengadilan. Kalau dia milih ibunya, tetap engkau wajib. Dan bagi seorang ibu, kalau kemudian dapat mantan suami yang tidak peduli dengan anak-anaknya, maka jangan khawatir. Anak itu punya rizki. Nggak lewat bapaknya, ya lewat yang lain. Jangan tanamkan kebencian kepada anak, sehingga anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Jangan ceritakan keburukan-keburukan bapaknya menyebabkan dia gugat cerai. Nggak perlu. Engkau sampaikan kepada anak, ibu kenapa ibu cerai? Iya kayaknya jodohnya sampai situ nak. Ada ketidakcocokan, mudah-mudahan ayahmu mendapatkan ganti yang lebih baik dan semoga ibu bisa bersabar menghadapi. Anak ketemu dengan seorang wanita jamaah yang anak heran. Perempuan kemarin waktu haji apa waktu umroh, dia cerita sama suaminya, dia cerita, Ustaz, ibu anak ini cerai sama bapak anak ketika anak SD kelas 2 kalau nggak salah. Kakaknya perempuan kelas 4. Kita Ustaz berdua ngeliat di rumah kezoliman yang dilakukan bapak kepada ibu. Bagaimana bapaknya ini KDRT. Sehingga kita benci sama bapak. Tapi subhanallah, ibu anak nggak pernah menceritakan keburukan bapak. Sampai ibu anak ini jadi pembantu rumah tangga Ustaz, untuk menghidupin kami. Dan 2 anak ini akhirnya sukses. 2 anak perempuan. Ketika sukses, ada gula, ada semut. Bapaknya merapat. Karena nggak ada mantan bapak. Bapaknya merapat. Mulai tanya gimana kabarnya, nah ini itu. Karena anaknya sukses. Padahal nggak pernah dibiayain sama bapak. Tapi subhanallah, ibu ana Ustaz ngomong, nah itu bapak. Kalian wajib berbakti sama bapak. Ini wanita yang Masya Allah. Karena memang saat anak cerita, ibu ana nggak pernah ninggalkan sholat malam Ustaz, dalam kesusahan. Maka nasihat ana bagi para laki-laki, kalau sampai terjadi perceraian, ingat tidak ada yang berubah kewajibanmu kepada anak sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada mantan anak. Nafkah kepada istri enggak, tapi istri hidup sama ibunya, ibunya yang merawat, yang kau biayai, semuanya dibiayai. Dan jangan takut rezekimu berkurang, karena Allah akan berikan berkah. Berkah ini bukan berarti hartanya tambah banyak, enggak. Engkau dapat manfaat dari harta. Jadi semoga kita bisa tahu bagaimana sikap kita yang sebenarnya tatkala terjadi perceraian. Barakallahu fiik. Sehingga jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada anak kita sendiri gara-gara kita benci sama ibunya. Jangan sampai kebencianmu kepada ibu membuatmu zalim.
Kita ada orang yang kita nggak suka, nggak boleh kita zalim sama dia aja. Tetap kita harus melakukan keadilan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, kalau saya tidak bisa mendapatkan nikmat poligami dunia, nanti kalau saya di akhirat, boleh nggak saya di surga menikah lebih dari 4 istri, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Iya. Jadi dia gimana kalau nggak dapat rezeki poligami di dunia? Kalau saya tidak bisa mendapatkan nikmat poligami di dunia, Nah. nanti kalau saya di akhirat, boleh nggak saya di surga menikah lebih dari 4 istri, Ustaz? Ini jamaah, kita ini masih berpikir poligami itu nikmat. Poligami itu ujian. Iya. Antum nggak merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ana ini dengar curhatan orang-orang yang poligami, udah capek kupingan aja mah. Betul, yang di luar ngelihat Allah zen antum ya, masya Allah, mabruk, nggak tahu dia tidur di masjid semalam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan di dunia melainkan di situ ada bala dan ujian. Makanya buat ibu-ibu, Anda ingin mengingatkan bahwasanya ketika seorang lelaki menikah lagi, yang ada dalam benak dia ujian-ujian yang harus dia lewat. Bagaimana menghadapi mertua? Bagaimana menghadapi ipar? Bagaimana menghadapi istri pertama? Bagaimana menghadapi anak? Ada seorang bapak yang dibunuh sama anak dan istrinya ketika dia poligami. Betul. Ujian jamaah. Jadi jangan bicara kenikmatan, ya Allah. Ada seorang pemuda ditanya, sebulan ketika menikah, baru nikah, gimana nikah? Allah ternyata menikah itu enaknya cuma 5%. Sisanya enak sekali. Itu 1 bulan. Setelah 1 tahun ditanya, gimana nikah, kata dia. Ya, bala yang harus dilewatin. Harus dilewati. Antum bicara, kalau bicara hanya menyalurkan syahwat, itu berapa menit dalam hidup antum? Sisanya kewajiban. Sisanya antum harus bekerja, harus berangkat ke sini, harus adil. Datang ke rumah sini ditanya, kok telat? Nah, datang ke rumah sana ditanya, engkau sudah zalim kayaknya. Ya Allah, ini ya. Ada dengar berita, pokoknya kalau mau cerita sama antum, sampai isya kita cerita aja. Nggak selesai curhatan orang-orang tersebut. Tapi yang jelas tadi antum kebicaraan nikmat poligami, ya itu nikmat plus tanggung jawab, plus bala yang diberikan kepada hamba karena kita hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri 9. Bagaimana kehidupan di rumah tangga Nabi SAW? Ya beliau mendapatkan istrinya yang kadang-kala ngomongnya nggak enak, yang cemburu, yang Nabi SAW pernah nggak ditegur sama istrinya dari pagi sampai malam. Itu Nabi SAW. Coba antum kira-kira kalau nggak ditegur, langsung keluar ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Langsung dia keluar. Nabi sabar. Jadi bagi yang berpikir poligami, antum berpikir tanggung jawab. Semakin Allah beri istri buat antum, semakin tanggung jawab besar dan antum akan merasakan kelelahan. Ada seorang laki-laki, masya Allah, dia punya istri 4. Berapa jamaah? Istrinya 4. Kaya ramah, rumahnya mewah, dan dia didorong pakai kursi roda, stroke sudah jamaah. Antum milih mana? Istri 1 nggak stroke atau istri 4 stroke? Artinya
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara antum umpamanya di sini tidak ditakdirkan menikah lebih dari satu, antum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Tadi sabar sama syukur. Kemudian kalau bicara di surga, jangan ditanya antum mau minta berapa di sana. Fiha ma tashtahihil anfus. Yang paling minimal kedudukannya lahu zaujatan, punya 2 istri. Itu yang paling minimal. Orang yang mati syahid itu dapat 72 bidadari. Tapi kehilangan istri di dunia. Iya, orang yang mati syahid kehilangan istri. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi kehilangan istri-istri mereka, tapi Allah ganti dengan 72 bidadari di surga Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah mati syahid. Man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, kata Nabi SAW, ballaghahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan dia kepada kedudukannya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hidup di diri kita. Antum kalau dapat fadilah itu, di mana kita diperintahkan untuk berjuang dengan harta dan jiwa kita, dan semoga kita dapat hal itu. Barakallahu fikum. Dan di surga nggak ada cemburu. Ada perempuan yang mengatakan, tanya sama Syekh ini, Syekh, boleh nggak anak berdoa nanti di surga suami anak sama anak aja? Anak nggak mau sama perempuan lain. Katanya Syekh, ya Allah, ini perempuan, kata dia, sampai di surga pun mau dihalang-halangi jemaah. Baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin yang ada di masjid ini. Amin. Tolong doakan anak dan keluarga istiqomah di atas sunnah hingga ajal menyebut. Mau tanya Ustaz, nasihat untuk wanita yang mencurigai dan menemukan cukup bukti bahwa suaminya seorang gay. Apakah yang harus dilakukan istri? Nasihat untuk laki-laki yang mempunyai kecenderungan penyakit gay atau LGBT. Jazakallah khairan Ustaz. Yang mempunyai kecenderungan gay, ada ketemu cukup buktinya Ustaz. Nah, Allah jamaah ya, inilah hidup ini ujian. Ada seorang istri yang 7 tahun dia cerita, Ustaz, anak 7 tahun Ustaz, masih gadis, sudah nikah, nggak pernah disentuh Ustaz. Dia dapetin suaminya ternyata gay. Anak ngomong, setelah anak kasih nasihat, coba nanti konsultasi dengan seorang psikiater. Apa kata dia? Anak psikiater. Istrinya ini psikiater. Anak, ya Allah ya. Itu ujian. Tapi apa yang harus dilakukan seorang istri ketika mendapati suaminya seperti itu? Sharing sama suami. Baca Quran bareng. Baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut. Kemudian minta kepada suami untuk mentafsirkan. Bang, boleh nggak engkau bacakan buat aku? Setelah itu diusahakan, ajak suaminya ke kuburan untuk mengingat akhirat ya, untuk melembutkan hati suami. Ajak suaminya datang kajian. Kemudian setelah itu terus terang sama suami. Bang, tadi sampaikan, apa benar abang seperti ini? Karena modal utama orang berobat itu adalah sadar kalau dia sakit. Karena kalau dia nggak merasa sakit, nggak bisa diobatin, dan dia nggak mau diobatin gitu. Ini yang penting. Jadi ketika nanti ngomong, ketika sang suami sadar, iya aku sakit, di sini insya Allah bisa bersama-sama untuk mengobatin. Tapi kalau sang istri mau ngobatin, sang suami merasa nggak perlu diobatin, maka nggak akan ketemu. Dan pada akhirnya ketika suami tidak mau diobatin atau dia tidak mau berobat, ya solusinya engkau gugat cerai, berpisah sama dia. Karena berbahaya, berbahaya sekali. Ada seorang, aduh banyak cerita ya sekarang, orang-orang itu sudah punya kelompok di Facebook, di mana
Ada seorang wanita datang dari Jakarta ke Jember dia. Dia ngomong, suami anak langsung punya sohib, Ustaz. Punya kawan-kawan. Ya kawan-kawan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sambil didoakan suaminya, semoga Allah memberikan hidayah. Dan tetap, kalau bicara, mungkinkah dia berubah? Mungkin. Mungkinkah dia sembuh? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jal, dan kita diperintahkan untuk ikhtiar ya, dan usaha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, untuk satu pertanyaan terakhir ya. Bismillah Ustaz, afwan ana izin bertanya. Bagaimana cara kita memujuk orang tua yang bersikeras mempertahankan tradisi pernikahan, seperti salah satu contohnya adanya musik. Jika tidak adanya musik, jika tidak, mereka mengancam untuk tidak merestui. Sedangkan ana sudah mengetahui hukumnya, ingin sekali mengadakan pernikahan sederhana tanpa musik. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, termasuk yang diperbolehkan musik itu ketika pernikahan. Ini yang perlu difahami bersama. Ada dua kondisi yang diperbolehkan kita mendengarkan musik. Ketika pernikahan dan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma alat musiknya itu rebana saja. Dan alhamdulillah engkau datangkan orang-orang yang bisa pakai rebana, khususnya di tempat perempuan ya. Kalau sekarang mungkin bisa download di YouTube, ada banyak nasyid-nasyid pernikahan yang berisikan duf, ada rebananya. Dan enak suaranya, bisa dinikmati. Memang sebagian orang ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ketika walimatun nikah yang disetel tilawatul Quran. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Ini orang pernikahan, ya Allah, kiamat ya Allah. Ini pernikahan. Maka kita itu harus benar-benar Islamnya kafah. Jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Ketika diperbolehkan, makanya kemarin waktu ana hadir di pernikahan salah seorang, ana lihat kok sepi-sepi gini. Loh, iya Ustaz, ya setel nasyid buat orang tahu ini pernikahan. Bahkan di antara perbedaan nikah dengan sifah, nikah dengan perzinahan, itu diumumkan. Ada beberapa yang mengatakan darbud duf, dipukulnya rebana ini untuk mengumumkan ini nikah loh. Ini nikah, maka semua orang tahu. Itu aja. Jadi antum mengatakan siap ayah musik, insya Allah full musik. Tapi duf, alatnya duf, kan artinya orang tua tahu, oh iya ada musik. Sehingga kita benar-benar tidak kaku dalam beragam. Kenapa? Ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Hiburan-hiburan ketika pernikahan, nah khususnya buat yang perempuan-perempuan ya, mungkin yang perempuan di antara mereka, ya mereka mau bersenang-senang ya, di antara mereka sendiri, ya fadol, seperti itu. Dan nasihat anak ketika bikin ini mudah-mudahan bisa digarap ya. Antum kan punya WO antum. WO? Iya. Usahakan nanti benar-benar perempuan itu hanya perempuan. Sehingga mereka tidak pakai jilbab lagi. Udah jilbabnya ditaruh, cadarnya ditaruh. Kamera nggak boleh masuk. Handphone nggak boleh masuk. Udah di sini ketemu, ngobrol sama teman-temannya gitu loh. Udah pernah dilakukan itu? Belum kan? Belum. Perempuan itu ingin menampilkan kecantikannya, nggak apa-apa. Pakaiannya yang sopan, dia buka jilbabnya, tapi di antara perempuan semua. Sehingga ibunya ngeliat, ya Allah, seneng banget ngelihatnya. Nggak ada yang pakai jilbab. Karena sesama perempuan. Kalau ketemu sesama perempuan, tahu-tahu ada yang pakai cadar, ini punya kumis. Iya, ditemukan loh jamaah, ditemukan. Lagi perempuan semua, tahu-tahu dia tetap pakai cadarnya, seakan-akan orang paling takut sama Allah. Ternyata dibuka, oh kumis. Hati-hati. Maka tadi berusaha kita benar-benar sesuai dengan syar'i, yang masih diperbolehkan ya kita jalankan, apalagi sesuatu yang dianjurkan kita kerjakan, sehingga orang tahu, oh nggak apa-apa ternyata. Pernah di rumah Nabi SAW ada
Bocah perempuan main duf. Bermain duf, dia bersenandung, nyanyi-nyanyi seperti itu. Tahu-tahu Abu Bakar masuk. Ngelihat dua orang ini mengatakan amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah suara-suara syaitan ada di rumah Rasul SAW? Apa kata Nabi SAW? Da'huma ya Abu Bakar, biarkan duanya Abu Bakar. Ini adalah hari raya, Id, agar orang-orang tahu di agama kita juga ada hiburan, ada seneng-seneng juga gitu. Ada waktunya istirahat, bukan kajian terus ya mah. Antum pikir dulu Nabi terus dengarkan kajian atau memberikan kajian? Enggak. Beliau kadang-kala jalan-jalan alaihi salatu wassalam, lari-lari sama Aisyah, dan tadi di rumah Nabi SAW ada duf. Tolong yang seperti itu kita kita sampaikan kepada orang-orang sehingga pernikahan kita sesuai dengan syar'i tapi tetap menyenangkan. Tetap itu pernikahan dan bukan acara kajian. Kadang-kala anak suruh khutbah nikah, Ustaz, khutbah nikah jangan pendek-pendek Ustaz. Gak apa-apa panjang-panjang. Anak ngomong ini bukan mau pengajian. Ini orang datang mau nikah, terus mau makan gitu loh. Cukuplah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sehingga kita tahu diri jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Karena Anda ada acara selanjutnya. InsyaAllah kita jumpa lagi sore nanti ya di Masjid Raudhatul Jannah. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan.